Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami izin menjelaskan keseluruhan isi dari proyek akhir kami dengan judul klasifikasi pola pergerakan kendaraan menggunakan KNN pada dataset GPS trajectories. Dengan saya sendiri, Ikramal Nifki dengan Imakir 144. Proyek kami dilatar belakangi dengan teknologi GPS yang kita miliki. Itu memungkinkan kita untuk melacak mobil dengan sangat tepat, memberikan kita gambaran keseluruhan tentang di mana, kapan, dan seberapa cepat mereka melaju. Namun, data mentah pada GPS biasanya berukuran besar dan tidak terstruktur untuk digunakan langsung. Di sini kami menggunakan algoritma KNN untuk memilah bagaimana mobil itu berpindah ke tiga kategori kecepatan utama, yaitu lambat, normal, atau cepat. Untuk diagram alurnya, yang pertama itu pengambilan data, lanjut ke eksplorasi data, dilanjut dengan pre-processing data, ekstraksi fitur, pemberian label, pembagian data, pemodelan KNN, dan yang terakhir evaluasi model. Untuk referensinya, dataset yang kami ambil itu dari UCI Machine Learning Repository dengan judul GPS Trajectories Dataset, dengan teori yang didasari dari jurnal yang dengan judul algoritma KNN dengan Euclidean Distance dan Manhattan Distance. Yang pertama di sini kami melakukan pengambilan data yang dimana datanya itu ada dua CSV. Yang pertama tracks.csv yang berisi perjalanan, rata-rata kecepatan, jarak tempuh dan durasi. Sementara itu di track point itu berisi koordinat GPS yang lebih detail untuk setiap perjalanan. Nah, kedua file tersebut itu bisa digabung karena kami membutuhkan untuk mencari kecepatan instan. Di sini kami mengintegrasi dengan merge berdasarkan track ID-nya. Lalu di sini kami melakukan pre-processing yang dimana kami mengambil kolom yang penting untuk diproses selanjutnya. Di proses selanjutnya itu kami mencari kecepatan instan yang dimana kecepatan instan itu digunakan untuk melihat kecepatan kendaraan terhadap rentang waktu tertentu dan lokasi kendaraan dari koordinat dengan rumus selisih jarak dibagi dengan selisih waktu yang dibagi dengan jari-jari bumi. Dan untuk cleaningnya itu kami menghilangkan outlier yang dimana yang lebih dari 270 km per jam itu kami hilangkan. Dengan jumlah titiknya itu ada 4, jadi kami menghilangkan 4 titik. Dan yang terakhir itu ekstraksi fitur. Setelah ditambahkan tadi ke kolom kecepatan instan, kolom koordinat tadi sudah tidak digunakan lagi. Jadi kami mengambil kolom yang kami gunakan aja untuk dimasukkan ke algoritma KNN melalui ekstraksi fitur. Pada ekstraksi fitur ini kami mendapatkan hasil akhir yaitu sebanyak 153 baris dengan 9 kolom. Saya Reberati Tagiti dengan NIM 039. Nah, setelah melakukan ekstraksi fitur, tahap selanjutnya itu adalah melakukan labeling data. Nah, pada tahap ini itu kan nilai kecepatan itu masih bersifat numerik, sehingga harus diubah menjadi kelas kategoral agar dapat digunakan menjadi variabel target dalam proses klasifikasi. Nah, label ini sudah ditentukan berdasarkan mean speed atau rata-rata kecepatan dari setiap perjalanan. Nah, kriteria yang kami gunakan ini adalah jika mean speed-nya itu kurang dari 20, maka termasuk kategori lambat. Jika lebih dari 20 dan kurang dari 40 termasuk kategori normal, dan lebih dari 40 termasuk kategori cepat. Nah, pada tahap pemodel ini, kami menggunakan algoritma KNN untuk mengklasifikasikan pola pergerakan kendaraan ke dalam tiga kelas, yaitu lambat, normal, dan cepat. Nah, sebelum model dilatih, seluruh fitur numeriknya itu terlebih dahulu dinormalisasikan agar tidak terjadi bias akibat perbedaan skala antar fitur. Nah, selanjutnya itu nanti data dibagi menjadi data latih dan data uji untuk mengukur performa model secara objektif. Nah, untuk mendapatkan performa terbaik, kami melakukan optimasi parameter menggunakan grid search CF dengan menguji beberapa nilai K dan dari jarak dan bobot tetangganya. Nah, hasil optimasi itu menunjukkan bahwa konfigurasi terbaik adalah di K3 dengan metriknya Manhattan dan weights-nya distance. Dengan base accuracy-nya adalah 91,9%. Nah, dengan konfigurasi tersebut, model KNN itu mampu mencapai akurasi sebesar 93,5%, yang menunjukkan bahwa model dapat mengklasifikasikan data GPS dengan sangat baik. Lalu kelas lambat dan normal itu memiliki tingkat ketepatan prediksi yang tinggi, sementara kelas cepat berhasil diprediksi tanpa kesalahan, karena datanya hanya ada satu.
Nah, hasil ini menunjukkan bahwa algoritma KNN itu efektif digunakan untuk mengklasifikasikan pola kecepatan kendaraan berbasis data GPS. Selanjutnya, saya Nabila Himrasanti dengan NIM 053 akan menjelaskan tentang hasil visualisasi dan evaluasi model, lalu dilanjut metode terbaik, kendala hingga saran, kesimpulan, dan penutup. Nah, di Confusion Matrix ini, model KNN menguji 31 data. Hasilnya 29 prediksi benar atau sekitar 93,5% akurasi. Untuk kelas lambat, dari 18 data ada 16 yang benar, 2 salah ke normal. Kelas normal semuanya tepat, dan kelas cepat yang cuma satu juga terdeteksi benar. Jadi kesalahan utama ada di batas lambat sampai normal, tapi secara umum model sudah sangat baik untuk membedakan normal dan cepat. Box plot ini menunjukkan perbedaan distribusi kecepatan rata-rata tiap kelas itu jelas. Kelas lambat mediannya 8 sampai 10 km per jam, normal medianya 25 sampai 27 km per jam, dan cepat medianya 65 sampai 70 km per jam. Jadi statistik visual pembagian kelas kita memang masuk akal karena tiap kelas punya rentang yang berbeda. Di histogram terlihat kelas lambat paling banyak di rentang 0 sampai 20 km. Kelas normal dominan di 18 sampai 40 km, sementara kelas cepat hanya muncul di 55 sampai 85 km dan jumlahnya sedikit. Ini menunjukkan dataset kita imbalance karena perjalanan cepat relatif jarang. Selanjutnya, scatter plot memperlihatkan hubungan jarak tempuh dan kecepatan rata-rata. Titik-titik lambat terkumpul di jarak pendek dan kecepatan rendah. Normal menyebar dengan kecepatan 20 sampai 40. Kelas cepat berada jauh di atas kecepatan tinggi dan jaraknya cenderung lebih besar. Jadi pemisahan kelas tidak cuma dari angka, tapi juga terlihat pola pergerakannya. Lalu untuk memilih metode terbaik, kami uji beberapa kombinasi parameter KNN, termasuk jarak Euclid dan Manhattan. Rata-rata akurasi cross-validation terbaik sekitar 0,919. Di hasil ini, Manhattan dijelaskan lebih tahan terhadap outlier atau perbedaan skala dan efektif memisahkan kelas lambat, normal, dan cepat. Selanjutnya untuk kendala utama ada dua, yaitu pertama integrasi dua file. Dataset sempat bikin duplikasi, tapi kami selesaikan dengan mengambil 153 data unik saat ekstraksi fitur. Kedua, pelabelan sempat bingung karena dua jurnal berbeda, lalu kami pilih satu yang paling konsisten. Untuk saran, kami usulkan penanganan imbalance dengan SMOD atau oversampling atau class weight, tambah fitur konteks seperti waktu perjalanan dan jenis jalan, bandingkan dengan random forest atau gradient boosting, dan untuk penerapan nyata bisa dibuat prototipe GPS dengan peta interaktif. Kesimpulannya, preprocessing dan ekstraksi fitur berhasil membentuk pola kecepatan. Labeling tiga kelas berjalan, meski data tidak seimbang, KNN teroptimasi memberikan akurasi tinggi sekitar 91,9% di validasi silang dan 93,5% di data uji. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.